Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada ujung siang hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hadis al-halal bayyinun wal haram bayyinun yang diakhiri dengan inna fil jasadi mudghah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari hadis tersebut yang dapat saya simpulkan, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga hambanya agar tidak menabrak syariat Allah. Dalam hal itu Allah mencoba untuk menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan penjelasan Allah mana yang halal dan mana yang haram, kita menjadi tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Artinya pula dari hadis tersebut, kita orang Islam harus paham, harus tahu aturan-aturan syariat Allah. Artinya bahwa beragama itu butuh ilmu, dan ilmu agama milik semua umat Islam dan harus dipelajari oleh kita semuanya. Oleh karena itu, mencari ilmu agama sangat diharuskan bagi setiap mukmin dan muslim. Dan mencari ilmu agama itu mudah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita umat Islam melalui hadis Rasul yang berbunyi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Di sini artinya setiap mukmin muslim mempunyai tanggung jawab menyampaikan ayat hadis Rasul meskipun satu ayat kepada yang lain, sehingga orang-orang Islam banyak yang berupaya untuk dapat menyampaikan firman Allah meskipun satu ayat. Di kampung-kampung kita banyak majelis taklim, di kampus ada ulum. Itu bagian dari cara kita untuk memperoleh ilmu agama. Yang kedua, jika kita menemukan sesuatu yang meragukan kehalalannya atau haramnya, atau kita menemukan sesuatu yang sama, maka dalam kondisi yang seperti itu tinggalkan, jangan kita ambil, karena sesuatu yang sama akan memiliki kecenderungan menjerumuskan kita kepada yang haram. Oleh karena itu, kalau kita terjerumus pada sesuatu yang syubhat, yang sama, kita berarti sudah masuk ke wilayah yang haram. Masuk wilayah yang haram
berarti kita telah berbuat sesuatu yang menabrak aturan syariat Allah. Yang ketiga, kondisi samar atau syubhat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan seperti seorang penggembala di tepi jurang yang curam, yang memiliki kemungkinan binatang gembalaannya itu akan terperosok ke dalam jurang. Karena itulah kalau kita berada pada hal yang sama atau syubhat, kita akan mudah terperosok ke dalam jurang yang diharamkan oleh Allah. Kesimpulan yang ketiga, segala sesuatu itu ada batasannya, dan batasan Allah adalah haram. Kita harus stop di situ. Jika kita melanggar, maka kita akan kena titik noda hitam yang akan mewarnai hati kita. Sekali kita berbuat sesuatu yang haram, satu titik noda hitam akan menempel di hati kita. Kalau titik noda hitam itu menempel di hati kita, semakin banyak akan menutupi hati kita. Hati kita akan menjadi hitam, yang oleh Al-Quran hati kita kemungkinan akan menjadi kusat qulubuhum, hati yang keras, hati yang tidak lagi bisa mendengar kebenaran. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika hati kotor berarti kita memiliki jarak yang ada sesuatu yang mengantarai kita, antara kita dengan Allah. Jarak atau sesuatu yang mengantarai kita kepada Allah, jika semakin tebal di hati kita, berarti hati kita akan semakin tidak bisa dekat kepada Allah. Dan sekat yang mengantarai kita kepada Allah karena perbuatan dosa harus bisa kita hapus sedikit demi sedikit, sehingga hati kita akan menjadi bersih. Yang oleh Al-Quran, hati yang bersih dinamakan qalbun salim. Hati yang kotor oleh Al-Quran dikatakan dengan hati yang mati, qalbun mayyitun. Orang-orang tasawuf mengatakan bahwa jika kita berbuat sesuatu yang haram karena memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah, maka jasmani kita akan menjadi najis jismiyah. Kalau kita berbuat sesuatu tindakan yang bersifat maksiat, hati kita, jiwa kita akan menjadi najis maknawiyah. Berarti jiwa, raga, jasmaniah kita kalau penuh dengan kotoran, berarti kita penuh dengan najis jismiyah maupun maknawiyah. Betapa kotornya jiwa raga kita jika penuh dengan kotoran. Bagaimana kita bisa dekat kepada Allah? Karena itulah Rasulullah memberi cara untuk membersihkan hati. Segala sesuatu itu ada alat pembersih. Alat pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Bila kita kotor hatinya, maka cara membersihkan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan Rasulullah itu hamba yang maksum, terjaga dari kesalahan, tetapi beliau tidak pernah untuk lengah, tidak pernah lengah untuk zikir, ingat, minta maaf kepada Allah
sehari tidak kurang dari 100 kali. Yang terakhir, di dalam diri kita ada namanya hati atau mudghah. Dia merupakan pusat atau letaknya niat, dan dia menjadi pangkal perbuatan manusia. Jika di dalam hati itu ada niat yang tidak baik, maka akan menjadi pangkal perbuatan manusia yang jahat. Jika di dalam hati itu ada niat yang baik, yang jahat, memungkinkan kita akan bisa berbuat sebagaimana yang diniatkan. Itulah kenapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk menjaga hati, agar hati kita tidak dikotori oleh sesuatu, dikotori oleh niat yang jahat. Maka kalau hati kita dikotori oleh sesuatu yang tidak baik, berarti kita akan melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita, mari kita dengarkan suara hati kita yang selalu mengajak kepada kebenaran. Jika suara hati kita yang selalu mengajak kepada kebenaran tidak kita dengar, maka hati kita akan mati. Hati kita tidak akan bisa lagi mendengarkan sebuah kebenaran. Dan orang yang tidak lagi bisa mendengar kebenaran, maka terjadilah peperangan antara hati yang mengajak kepada kebenaran dan perbuatan yang bertentangan dengan hati. Terjadilah konflik yang menyebabkan kita mungkin akan terkena penyakit jiwa. Dan Al-Quran mengatakan itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang jiwanya sakit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.